wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Mendengar, saya akan mengulas tentang meneladani Nabi Ibrahim. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 tadi, sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Nabi Ibrahim mendapat predikat atau dijuluki sebagai Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Sebab dari keturunannya lah datangnya nabi-nabi dan rasul sesudahnya. Dari untaian perjalanan hidupnya banyak ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Dari kepribadian banyak sekali sifat yang bisa diketahui. Sebabnya Allah memerintahkan langsung agar umat Islam menjadikan beliau sebagai suri teladan. Karena itu, seperti apakah gambaran sifat-sifat terpuji dari seorang Nabi Ibrahim atau Nabi Ibrahim? Pertama, fitrah yang bersih, al-fitratus salimah. Nabi Ibrahim adalah pribadi yang senantiasa menjaga kebersihan fitrahnya. Hal itu diwujudkan dengan sikap taat dan tunduk menghambakan kepada Allah. Beliau tidak pernah sedikit pun mengurangi kualitas ketaatan dan penghambanya kepada Allah, apapun kondisi yang dihadapi. Sifat yang kedua yang perlu kita teladani adalah semangat berdakwah. Al-hirsu 'alal dakwah. Nabi Ibrahim adalah penyeru kebaikan dan dai yang benar-benar tahan banting. Meskipun ayahnya penduduk negerinya dan bahkan penguasa negerinya menentang keyakinan beliau, beliau tetap tegar dalam dakwahnya. Mula-mula setelah beliau mendapat petunjuk dan perintah Allah akan agama yang benar, beliau segera mendakwahi bapaknya. Lalu bapaknya berprofesi sebagai pembuat patung kesayangan Raja Namrud. Yang ketiga, rela berkorban dalam ketaatan. At-tadhiyatu wasyairu bita'ah. Cinta adalah pengorbanan. Demikian jargonnya Nabi Ibrahim. Adalah bukti dari idiom itu. Beliau adalah cerita tentang ketulusan cinta kepada Allah yang sanggup diwujudkan dalam bentuk pengorbanan yang nyata. Mengorbankan kecintaannya kepada yang lain, meskipun itu adalah keluarganya sendiri. Mula-mula sebagaimana dikisahkan di atas atau dikisahkan tadi, beliau rela diusir ayahnya demi mempertahankan akidahnya. Lalu tiba masanya beliau memiliki anak kecil, namun rupanya ia harus meninggalkan anaknya yang masih bayi itu, Ismail alaihissalam beserta Hajar, istri yang dicintainya. Ia meninggalkan anak dan istrinya di sisi Ka'bah yang kering dan tandus. Oleh itu seperti diungkapkan dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Sahabat pendengar yang berbahagia, ketika Ismail sudah sampai pada usia remaja, belum selesai cobaan perintah kepada Ibrahim. Beliau minta untuk menyembelih Nabi Ismail, anaknya yang sangat disayanginya itu. Sebagaimana dikisahkan dalam surat As-Saffat ayat 102. Maka tatkala anak itu sampai pada usia atau umur bisa berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Yang berikutnya dari yang keempat adalah regenerasi dan pendidikan. Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 128-129 menandakan Nabi Ibrahim merupakan pemimpin atau nabi yang senantiasa menyiapkan regenerasi untuk menyiapkan masa-masa yang akan datang. Yang terakhir, imam dalam kebaikan, imamu ummah. Wa iza talab ta'ala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna qala inni ja'aluka linnasi imama. Al-Baqarah 124.
ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat." Sahabat pendengar yang berbahagia, tanggal 16 atau 17 Juni ini kita akan merayakan Idul Adha. Mudah-mudahan kisah atau kultum yang saya sampaikan ini akan menjadi dasar bagi kita, menjadi pengetahuan bagi kita tentang pentingnya pengorbanan dalam hidup dan kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasri minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.